tinggallah engkau, engkau wa zaujuk, dan istrimu. Siapa istrinya Nabi Adam? Tinggal engkau di surga. Wa kula min haitsu si'tuma, dan silahkan kalian nikmati, kalian makan berdua dari mana saja yang kalian kendaki. Semua fasilitas yang ada di surga halal buat engkau. Tapi Adam, wala taqraba hazi sajarah, dan jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Itu pohon apa? Itu udah nggak ada kemarin. Fatakuna minaz zalimin, yang menyebabkan nanti kalian berdua termasuk orang yang zalim. Allah udah ingatkan kakek kita, nenek kita. Semua fasilitas yang ada di surga semuanya halal. Satu doang yang dilarang. Selebihnya semuanya halal. Jangan dekatin pohon. Yang menyebabkan nanti kalau kalian mendekati pohon ini, menyebabkan kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu orang yang menabrak larangan Allah. Ini dilarang Allah nih, ditabrak. Kita melintasi rel kereta kan dilarang tuh, kalau ada kereta kan ada pelangnya. Kita tabrak gimana tuh? Kereta lewat. Celaka kita. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang lalu sampai ayat berapa itu? Ayat berapa Pak Budi kemarin? Ayat 11. Iya, kita mulai dari ayat 11. Ayat 11 apa? Sampai ayat berapa ya? Ingat nggak? Masih membahas bab tentang iblis. Iya. Ya, Ini salah satu malaikat. bahwasanya iblis berdoa kepada Allah agar dipanjangin umur. Gimana doanya iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur saya atau tangguhkan saya sampai hari kiamat. Tujuannya apa minta panjang umur? Untuk menyesatkan. Jadi menyesatkan seluruh anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Dikabul nggak iblis doanya? Dikabul. Innaka minal munzirin, kata Allah. Engkau iblis termasuk yang dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Jadi iblis sampai ginari dan terus menerus aktif, proaktif. Dia gimana caranya? Pokoknya setiap anak cucu Adam mereka menyimpang dari jalan yang lurus, tersesat dari jalan yang lurus, nggak pernah berhenti. Kemudian apa? Iblis mendatangi dari, udah itu ya, mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari depan maksudnya apa ya? Iblis akan membisikkan ke dalam setiap hati manusia, dada manusia, ditanamkan mereka lebih cinta kepada dunia ketimbang kehidupan akhirat. Ditanamkan tuh, sini udah mau ditanam, tumbuh nggak ya? Tumbuh dia cinta terhadap dia lupa kehidupan akhirat, sehingga habis waktunya buat ngejar dunia, habis. Masjid ngapain? Ngaji ngapain? Pulang malam, berangkat kapan? Habis subuh Ustaz, matahari belum terbit, anak istri lagi masih tidur, saya udah berangkat. Terus pulang jam 9 malam, matahari udah
udah terbenam. Jadi dia berangkat ame pulang nggak ngelihat matahari. Dunia terus dikejar, lupa sama kehidupan akhirat. Nggak ke masjid, nggak ke musola, itu ngedengar kabar sakit dia. Sakit kemudian mati. Datang keluarganya ke DKM suruh ngumumin kematiannya. Iya kan? Suruh ngumumin deh. Diumumin nggak? Ngumumin. Jadi masuk ke masjid pada saat dia udah nggak ada nyawa, udah nggak ada nafas. Tapi waktu Allah kasih nyawa, Allah kasih nafas, diberikan kesempatan, sibuk dia. Tuh dari depan didatengin. Begitu iblis tuh. Berhasil nggak iblis? Berhasil nggak menanamkan kepada setiap anak cucu Adam mereka lebih memilih kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat? Berhasil nggak program iblis? Berhasil. Sukses iblis. Dan perlu kita ketahui, iblis ini untuk mensukseskan programnya dia punya tim-tim khusus. Tim khususnya ada untuk apa? Untuk mensukseskan program iblis. Salah satunya apa? Bagaimana manusia keluar dari jalan lurus, dari rel keluar. Kereta api aja kalau keluar dari rel gimana? Mobil keluar dari rel gimana? Lalu kalau manusia keluar dari rel gimana? Bahayaan mana? Rel keluar dari, kereta keluar dari rel, bis keluar dari jalur, manusia keluar dari jalan yang lurus. Lebih bahaya mana? Datengin dari depan, datengin lagi dari belakang, datang lagi dari sebelah kanan, datang lagi dari sebelah kiri. Udah sampai situ ya. Kemudian Allah hukum iblis, suruh turun keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Turun dari iblis. Turunkan Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah. Lalu setelah turun dari surganya Allah, bagaimana dengan kakek kita dan nenek kita yang masih berada dalam surganya Allah? Itu udah nggak sampai loh. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min haitsu situma wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin." Wahai Adam, tinggallah engkau, engkau wa zaujuk, dan istrimu. Siapa istrinya Nabi Adam? Tinggal engkau di surga. Wa kula min haitsu situma, dan silahkan kalian nikmati, kalian makan berdua dari mana saja yang kalian kendaki. Semua fasilitas yang ada di surga halal buat engkau. Tapi Adam, wala taqrabu hadhihi sajarah, dan jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Itu pohon apa? Itu udah nggak ada kemarin. Fatakuna minaz zalimin, yang menyebabkan nanti kalian berdua termasuk orang yang zalim. Allah udah ingatkan kakek kita, nenek kita. Semua fasilitas yang ada di surga semuanya halal. Satu doang yang dilarang. Selebihnya semuanya halal. Jangan dekatin pohon. Yang menyebabkan nanti kalau kalian mendekati pohon ini, menyebabkan kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu orang yang menabrak larangan Allah. Ini dilarang Allah nih, ditabrak. Kita melintasi rel kereta kan dilarang tuh, kalau ada kereta kan ada pelangnya. Kita tabrak gimana tuh? Kereta lewat, celaka kita. Begitu juga dalam agama. Yang sudah dilarang dalam agama, perkara yang sudah dilarang jangan sekali-sekali kita tabrak. Kenapa? Kalau kita tabrak, korban kita hancur gitu. Zalim.
Udah orang tua kita di surga, dia makan apa adanya. Makanan buah apa aja ada di sana. Di surga apa yang nggak ada di surga? Hah? Apa yang nggak ada dalam surga ya Allah? Buah apa? Kita pengen makan apa kita? Pak Budi senangnya buah apa Pak Budi? Jamblang ada di sana. Jamblang, nanem, bohok ada di sana. Iya. Ada yang mau masih bohok gitu jamblang. Udah langka itu pokoknya. Nanam, kalau nanam tau nggak nanam kan? Ya, yang banyak tuh. Semua fasilitas yang ada di surga itu halal, nikmatin. Nggak perlu kerja keras kita. Kenapa? Kita di surga itu nggak ada lagi kita istilah kita tuh keras keringat banting tulang, nggak ada. Semua udah difasilitasin oleh Allah. Semua apa yang kita minta semuanya ada di dalam surga ya Allah. Nikmat nggak? Nikmat. Nggak ada istilah di surga tuh kita kaki kita semuran, pegel, nggak ada. Nggak ada cerita kita itu asam lambung kita naik, diabetes kita naik, kolesterol kita naik, nggak ada di sana. Semua penduduk surga sehat-sehat penduduk surga. Dan umurnya kata Rasulullah seperti umur Nabi Isa. Berapa Nabi Isa waktu diangkat oleh Allah? 33 tahun. Tuh, umur 33 tahun penduduk surga tuh. Tingginya kayak siapa? Kayak Nabi Adam. Berapa Nabi Adam tingginya? 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Berarti berapa meter? 30 meter Nabi Adam dulu tingginya. 30 meter. Entah penduduk surga juga begitu. Akhirnya nyusut makin kecil. Umurnya juga panjang. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Idris 1000 tahun. Nabi Nuh berapa tahun? Nabi Nuh 900 tahun Nabi Nuh umurnya. Bayangin. Ratusan tahun. Kita berapa tahun umurnya ke sini? Kata Nabi nggak lebih dari umurku. Berapa? 63. Mungkin yang udah lebih 63 tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu kong jadinya. Tinggal nunggu. Yang penting kita harus siap. Kalau bicara mati, Ustaz, saya nggak takut dengan kematian. Yang saya takutin apa? Amal soleh saya masih dikit, menempuh perjalanan panjang jauh, bekal masih sedikit. Itu yang kita takutin. Dia nggak ngomong. Ngomong takut nggak ngomong? Takut lah sama. Aneh juga takut. Dosa banyak, amal masih. Kita nanti menghadap Allah gimana? Itu yang kita takutin. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat ayat berikutnya. Iblis sudah diturunkan, diusir dari surganya Allah. Fawas wasa lahuma syaitan. Itu ayat berikutnya ya. Ayat ke-20. Maka syaitan, iblis laknatullah, membisikkan was-was, membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa. Dia bisikan dalam pikiran dan hatinya yang jahat. Jadi begitu tuh setan. Iblis laknatullah dan pasukan setan tuh ayyusyayatin itu kerjaannya setiap saat selalu membisikkan. Membisikkan ke pemikiran, ke hati, ke jiwa setiap anak cucu Adam apa? Jahat, untuk berbuat jahat. Dan selalu terus kayak begitu. Mungkin kadang-kadang di dalam hati kita, dalam pikiran kita yang terjadi enggak keributan antara kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, terjadi nggak kita? Itu terjadi dalam hati dan pikiran kita. Pengen berbuat baik, dihalang-halangin sama bisikan. Ngapain ke masjid? Ngapain sholat? No, orang tukang sholat susah hidupnya. Jadi dikaitin sama ekonomi. Tuh sebelah lu kagak pernah sholat, gak pernah ke masjid, duitnya banyak. Dibikin kayak begitu gitu. Lalu apa yang terjadi setelah setan iblis laknatullah membisikkan pikiran-pikiran yang jahat kepada Nabi Adam dan Hawa? Tujuannya apa? Liyuk dia lahuma mawuriya anhuma min sawatihima.
tujuannya untuk menampakkan, yaitu menampakkan aurat keduanya, biar nampak kelihatan. Itu tujuan. Kemudian iblis mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hazihi sajara ila an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Iblis mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, kenapa Tuhan kalian berdua melarang kalian berdua mendekati pohon ini? Tahu nggak kenapa sebabnya kalian dilarang? Itu kata iblis tuh. Jadi kata iblis, dia bisikan kepada Adam dan Hawa, kenapa Tuhan kalian berdua melarang kalian berdua mendekati pohon ini? Tahu nggak kalian? Itu kata iblis tuh. Dia nggak tahu Nabi Adam. Pokoknya dilarang lah. Apa kata iblis? Mau nggak saya kasih tahu? Sebab Tuhan kalian berdua melarang kalian berdua mendekati pohon ini. Iblis mengatakan, illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Ini bahasa iblis nih. Tuhan kalian tidak menghendaki kalian berdua menjadi dua malaikat. Jadi kata iblis, sebab Allah larang kalian mendekati pohon ini, Allah nggak pengen, Allah tidak menginginkan kalian berdua menjadi dua malaikat. Padahal sebelum ayatnya Allah menciptakan manusia, bukan malaikat. Tapi iblis bilang kayak begitu. Jadi sebabnya Allah nggak pengen kalian menjadi dua malaikat. Padahal ini manusia, Nabi Adam dan Hawa. Atau Tuhan kalian tidak menghendaki kalian berdua kekal di dalam surganya Allah. Dia memberikan alasan seperti itu. Nah, alasan yang diutarakan oleh iblis laknatullah kepada Adam dan Hawa benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Kan Allah sudah katakan, aku menciptakan manusia Nabi Adam, sehingga Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tuh iblis kayak begitu tuh. Ya. Jadi bolak-balikan fakta, yang salah jadi benar, yang benar jadi, mana mungkin jadi malaikat Nabi Adam dan Hawa. Tuh kata iblis. Terus apa lagi? Kata iblis mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah di hadapan Nabi Adam dan Hawa. Dia mengatakan apa? Aku hanya memberikan nasihat kepada kalian berdua. Aku hanya memberikan nasihat. Jadi seolah-olah iblis ini memberikan nasihat yang baik kepada Nabi Adam. Kenapa Allah larang kalian berdua mendekati pohon ini? Aku hanya memberikan nasihat kepada kalian. Aku kesian kepada kalian. Itu bahasa iblis kayak begitu. Seolah-olah dia memberikan nasihat. Maka di dalam ayat ini bahasa iblis menggunakan ini, pakai taukid. La pakai taukid. Lam pakai taukid lagi. Laminan nasihin. Jadi menyatakan betul-betul seolah-olah iblis ini memberikan nasihat. Padahal nasihatnya nasihat yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Begitu kata iblis. Dia bersumpah, inilah kumala minan nasihin. Kemudian terus iblis berusaha menggoda Nabi Adam. Fadallahuma, maka mulailah iblis merayu. Ya, dia mulai merayu, digurur dengan rayuan yang menipu. Mulai dia merayu. Dia rayu Nabi Adam, dia rayu Siti Hawa agar betul-betul makan, yaitu buah huldi, agar dia melanggar daripada larangan Allah. Dia bujuk, dia rayu dengan berbagai cara. Lalu apa yang terjadi? Dengan tipuan, digurur dengan tipu dayanya. Ketipu nggak akhirnya? Kegoda nggak akhirnya Nabi Adam dan Hawa? Kegoda nggak?
Dalam satu keterangan asalnya Nabi Adam nggak tergoda kuat. Ini dilarang oleh Allah. Tapi iblis goda istrinya. Suaminya kuat, istrinya lemah. Akhirnya istrinya yang ngedorong. Didorong Nabi Adam, ya udah nggak apa-apa ya, kita cobain. Didorong istrinya. Kita hati-hati. Kita kuat, istri kita. Dia goda istri kita kuat, anak kita. Dan terus iblis kayak begitu. Lalu apa yang terjadi? Tergoda juga Nabi Adam dan Hawa. Falamma zaqas sajarah. Maka tak kalah keduanya merasakan menikmati asyajarah. Maksudnya akhirnya dia makan juga tuh buah khuldi, dimakan. Apa yang terjadi setelah Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, dia makan buah khuldi? Apa yang terjadi? Allah jelaskan, badat lahuma sawatihima, maka terbukalah aurat keduanya. Setelah dia makan buah khuldi Nabi Adam dan Hawa, maka terbukalah auratnya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang. Terbuka sudah auratnya. Itu yang diinginkan oleh iblis laknatullah, yang harusnya ditutup aurat. Jadi kalau bicara tentang tutup aurat, memang Allah sudah perintahkan Nabi Adam menutup aurat. Makanya aurat laki-laki itu pusar sampai dengkul ke bawah. Kalau perempuan auratnya tangan sama wajah, itu yang boleh kelihatan. Terbuka ini dia ada panjang. Ada satu keterangan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalil dalam Quran maupun Sunnah. Ada cerita doang. Jadi setelah Nabi Adam dan Hawa dimakan buah khuldi, itu katanya buahnya nyangkut kalau Nabi Adam di sini. Namanya jadi apa nih? Itu bohong itu. Jadi sebelumnya memang Allah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi. Jadi bukan gara-gara makan buah khuldi, bukan, itu nyangkut di sini. Akhirnya jadi lak-lakan ya. Kalau Siti Hawa setelah makan buah khuldi, buahnya pecah. Jadi di sini kata nyangkutnya. Itu nggak benar kayak begitu, enggak. Kita cari keterangan di Quran, di tafsir agak ketemu yang cerita kayak begitu. Ya, enggak, itu cerita bohong yang kayak gitu. Pernah nggak kita dengar kayak begitu tuh? Enggak ada itu dasarnya begitu. Emang Allah diciptakan sini udah sempurna gitu. Bukan karena makan buah khuldi nyangkut di sini kita. Ya. Kalau perempuan nyangkut di sini katanya. Jadi udah gitu jadi buat candaan ya. Coba kok nyangkut di dongkul tuh, cah dua, waduh. Ribet. Enggak, itu cerita yang enggak ada asal usulnya. Yang jelas akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa terbuka aurat kedua. Dia telanjang pula. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa kesana kemari pengen dia metik pohon. Itunya itu daunnya pohon nolak. Itu ada keterangannya. Dia datang lagi ke satu pohon, dia minta itu daunnya ditolak apa. Akhirnya ada satu pohon yang kesian melihat Adam dan Hawa, akhirnya dia dibolehkan mengambil daun-daun yang ada di pohon tersebut. Makanya di sini dijelaskan wa tifaqo yahshifani alaihima min waraqil jannah. Maka mulailah keduanya Adam dan Hawa untuk menutupi aurat keduanya dengan apa? Min waraqil jannah, yaitu dari daun surga. Mulai ditutupin dari auratnya dari daun surga. Tutup airnya. Lalu setelah itu bagaimana? Wa nadahuma rabbuhuma, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam dan Hawa. Dipanggil. Setelah dipanggil Allah mengatakan, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Aku sudah larang kalian. Aku sudah larang kalian, lalu kalian tidak mau mentaati perintahku. Wa aqul
aqul lahuma inna syaitan lakuma aduwwum mubin, dan aku telah mengatakan kepada kalian berdua bahwanya setan iblis laknatullah adalah musuh yang nyata bagimu. Aduwwum, musuh yang nyata bagimu. Aku sudah kasih tahu, dan aku sudah usir iblis laknatullah dari surga. Lantaran apa? Lantaran dia tidak mentaati perintahku untuk sujud pada engkau wahai Adam. Jadi Allah mengingatkan Nabi Adam. Lalu apa yang terjadi? Tetap Allah hukum Nabi Adam dan istrinya. Allah katakan, qala fahbitu, turun kalian, ba'dukum, sebagian kalian, libadin, sebagian yang lain, adun, sebagai musuh. Diusir ini. Diturunkan juga dari Nabi Adam dan Hawa dari surga. Diturunkan. Di mana Nabi Adam diturunkan oleh Allah dan di mana Siti Hawa diturunkan oleh Allah? Mereka diturunkan enggak satu tempat, enggak, pisah. Ada keterangan sampai puluhan tahun mereka terpisah. Bayangin, belum ada orang di dunia. Mau ada siapa di dunia? Diturunkan. Akhirnya ketemu, dipertemukan oleh Allah. Di mana? Dipertemukanlah yang sudah sekian lama nggak bertemu, dipertemukan oleh Allah. Di namanya bukit, namanya bukit apa ya? Bukit Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Kalau kita haji umroh itu pasti kita ziarah ke situ. Jabal Rahmah di situ. Cuman orang-orang haji umroh nih yang nggak pakai ilmu dasarnya ngaco di sono, jadi nyoret-nyoret di situ tuh di bukit Jabal Rahmah tuh. Dicoret-coret nama dia. Misalnya siapa? Udin, sama siapa? Sama Siti, I love you. Kacau kayak begitu. Tuh orang kita kayak begitu tuh. Dicoret-coret. Ini sekarang apa? Dipapak kan bukitnya itu. Dibersihin. Nah, pemerintah Saudi. Emang orang-orang kita ada gambar yang haji umrohnya nggak pakai ilmu kayak begitu tuh, jadi ada ntar aroma kesirikan. Mungkin di sana laskar-laskarnya itu dilarang. Ya, kalau kelihatan nggak ada hal-hal yang menyimpang dari syariat, tegur. Ketemu aja di Jabal Rahmah. Kemudian Nabi Adam dan Hawa setelah melakukan kesalahan, mereka bertobat kepada Allah. Dan ini doa mereka. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa siapa? Ini yang sering kita baca. Kalau iblis doanya tobat enggak? Kagak, beda. Dan Nabi Adam tobat, dia menyalahkan dirinya sendiri, dia enggak menyalahkan iblis. Lalu keduanya berkata, Rabbana, Tuhan kami, zolamna, kami telah berbuat zalim, angkusana, terhadap jiwa-jiwa kami atau diri-diri kami. Wa ilang takfirana, dan jika engkau tidak ampuni kami ya Allah. Wa tarhamna, dan jika engkau tidak rahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Itu doanya Nabi Adam. Suka dibaca nggak kita? Dibaca. Ini doanya Nabi Adam nih. Dia mohon ampun, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampunin nggak mau? Diampunin. Jadi kita lihat dari ayat ke-11 sampai ayat ke-24 sampai ke-25 menjelaskan tentang kisah Nabi Adam dan Hawa dan iblis laknatullah itu menurut Al-Qur'an. Sudah dijelaskan sejelas-jelasnya bahwasanya iblis salahnya cuma satu, kemudian diusir oleh Allah dari surga Allah. Kemudian juga kakek kita, nenek kita salahnya juga cuma satu, sama diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh manusia sampai hari ini semua berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Semuanya manusia berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Ini doa Nabi Adam dan Hawa, dan kita boleh membacanya. Kemudian
di ayat ke-24-nya. Setelah Allah mengatakan sebagian kalian atau sebagian yang lain menjadi musuh, walakum fil ardi, dan bagi kalian tinggal di bumi, mustaqarrun sebagai tempat tinggal kalian. Akhirnya ya sudah, Nabi Adam dan Hawa tinggal di dunia, di bumi yang asalnya dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau Nabi Adam dan Hawa tidak makan buah muldi, ada di mana Nabi Adam? Ada di surga. Kita ada di mana keturunannya? Di surga. Ya, kalau kita berandai-andai gitu. Kita di surga jadinya, nggak ada di dunia. Gitu. Tapi memang sudah begitu. Ketetapan Allah dari Allah. Ya. Akhirnya apa? Kalian tinggal di dunia, mustaqarrun sebagai tempat tinggal kalian. Wa mata, dan kesenangan ilahin sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi manusia tinggal di dunia, mereka menikmati kesenangan dunia, tapi nanti ada batasnya. Sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau pribadi sampai umur kita. Tapi kalau seluruh itu kehancuran dunia. Jadi ada batasnya gitu. Dibatasin. Yaitu makanya nanti terjadinya hari kiamat. Kalau misalnya kematian seseorang, ya selesai udah kenikmatan di dunia. Makanya yang namanya kematian itu adalah kiamat kecil buat dirinya sendiri. Ya, akhirnya turunlah kakek kita, nenek kita, yaitu di dunia. Kemudian Allah mengatakan, qala fiha tahyauna. Allah berfirman, di bumi tahyauna kalian hidup. Wa fiha tamutuna, dan di bumi kalian akan meninggal. Wa minha takhrujun, dan di bumi pula kalian akan dikembalikan. Jadi Allah menerangkan di bumi kalian hidup, dan di bumi kalian meninggal, dan di bumi pula nanti kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ke-25. Jadi dari ayat 11 sampai ayat ke-25 Quran menjelaskan tentang kisah Nabi Adam dan Hawa, kemudian kisah iblis lanatullah. Itulah sejarahnya, sejarah manusia dan sejarah iblis, yaitu abal jin, bapaknya jin dari awal dan sampai hari ini. Sementara kakek kita, nenek kita sudah tidak ada di dunia, tapi iblis laknatullah dia masih gentayangan, masih ada, dengan tujuannya apa tadi? Untuk menyesatkan manusia, anak cucu Adam, yaitu dari jalan yang lurus. Bisa berapa menit lagi tuh? Ayo yang mau tanya Pak Surolo ada ya? Ya. Satu ya. Jadi perbedaan isi, perbedaan warna kulit, ya, bentuk tubuhnya berbeda, itu sudah sunatullah. Ya, itu sudah sunatullah. Makanya dosa kita haram kalau menghina seseorang manusia nih. Dia punya hidung pesek, kemudian kita panggil pesek, dosa kita itu. Karena si pesek nggak pengen. Waktu dia lahir dia nggak disuruh memilih, sudah pesek ya pesek. Itu nggak boleh gitu. Itu sama aja kita menghina Allah yang menciptakan.
ada yang kulitnya hitam, dia juga nggak bisa memilih, emang sudah dikasih hitam. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah tidak melihat fisik kita, ya. Allah nggak lihat wajah kita, yang Allah lihat apa? Hati kita dan perbuatan kita. Di dalam surat Al-Hujurat, ya, surat Al-Hujurat, ya, surat 49 itu Allah sudah terangkan, jelaskan. Di ayat yang ke-13, ingetin tuh surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah sudah panggil, ya ayuhan nas, hai seluruh manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min zakari wal unsa, dari jenis laki dan jenis perempuan. Banyak Allah panggil seluruh manusia. Allah kabarkan bahwa Allah telah menciptakan kalian jenisnya dari jenis laki dan jenis perempuan. Nggak ada tuh selain jenis laki perempuan, nggak ada. Ya. Nggak ada di sini keterangan banci, nggak ada. Laki ya laki, perempuan ya perempuan, nggak ada tuh. Allah ciptakan laki perempuan. Ya. Nggak ada itu istilahnya. Selain laki, selain perempuan. Ada laki fisiknya tapi kayak perempuan, apa namanya? Banci. Ada perempuan tapi kayak laki, apa namanya? Apa namanya itu? Perempuan tapi kayak laki. Tomboy. Bahkan ada yang sampai laki dia pengen jadi perempuan, dia operasi kelamin. Yang repotnya nanti kalau dia meninggal. Kalau laki almarhum, perempuan almarhumah. Lah kalau dia apa jadinya? Hah? Iya kan, kalau laki almarhum, kan kita doain ya. Almarhum, almarhumah. Ini dia laki apa perempuan? Laki tapi kayak perempuan, jadi apa? Di situ jadi masalah. Bener nggak? Jadi masalah ntar kalau dia udah meninggal kan cepet rame gitu. Ini gimana cara nyolatinnya nih? Kan laki sama perempuan cara nyolatinnya beda nggak? Beda. Kok perempuan di mana? Hah? Kok perempuan di mana? Posisi imamnya? Di pusar apa di kepala? Di pusar. Nah, kalau laki di kepala, ini perempuan gimana jadi? Ini laki bukan perempuan gimana jadinya? Repotnya begitu jadinya. Kemudian Allah mengatakan, waja'alna, kami jadikan kalian syu'uban wa qabail, kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi diciptakan jenis laki, jenis perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu sudah sunatullah. Jadi yang terdiri dari suku dan bangsa, jenis laki sama perempuan itu sudah kodratnya, sudah Allah tentukan takdirnya. Ada yang hitam, ada yang putih, semuanya sudah takdir Allah. Ini takdir yang nggak bisa dirubah. Ya, takdir yang nggak bisa dirubah, laki atau perempuan ini sudah takdir Allah, sudah kita syukurin aja. Yang nggak bisa dirubah, ada takdir yang bisa kita rubah. Tujuannya apa kata Allah di sini? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling berkasih sayang, saling tolong menolong, saling bantu membantu, walaupun beda suku. Walaupun beda bangsa, yang namanya dia manusia, tetap dia adalah makhluk Allah. Maka ada namanya yaitu hak-hak ajasi manusia. Kalau udah bicara HAM, udah nggak mengenal dia suku apa, bangsa apa, keyakinan apa, itu HAM. Dilindungin. Jadi tujuannya untuk mengenal kita, bukan saling bermusuhan. Lalu apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, suku, bangsa, laki, perempuan, siapa yang paling mulia? Allah katakan atqakum, yaitu yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi yang paling mulia dari seluruh manusia ini, Quran sudah menjelaskan prinsipnya, yang paling mulia di sisi Allah
Siapa ya? Yang duitnya banyak, yang orangnya ganteng, tampan, cantik, bukan. Yang kulitnya putih, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah apa? Yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang paling bertakwa di antara kita. Yang bertakwa jadinya. Kemudian Allah katakan innallaha sungguhnya Allah alim, Allah mengetahui dan Allah maha melihat. Jadi sudah sunnatullah. Ya. Semua berasal dari Nabi Adam semuanya. Cuman ada yang ke Afrika kulitnya beda. Afrika kulitnya apa? Hitam-hitam. Ada yang ke Timur Tengah, ya. Di Timur Tengah hidungnya mancung-mancung. Ada yang ke Asia, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih. Kemudian ke Eropa, kulitnya apa? Putih-putih, kemerah-merahan. Itu semuanya sudah sunnatullah. Cuman Allah tadi nggak lihat kulit kita, nggak lihat suku kita, nggak lihat bangsa kita, Allah nggak lihat. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa itu sunnatullah jadinya gitu. Ya. Makanya kita nggak boleh hina seseorang. Orang misal palanya peyang, dia nggak minta peyang, kita panggil peyang itu nggak boleh, dosa. Nggak boleh kita panggil pesek, peyang, bongkok, nggak boleh itu. Sering nggak kita dengar manggil-manggil kayak gitu tuh? Itu nggak boleh itu, panggil namanya. Dia nggak minta peyang, dia nggak minta hitam, karena ini sudah takdir Allah, takdirkan. Terus kalau manggil nama julukan, misal contoh gini, namanya kan Abdurrahman cakep tuh, tapi dipanggilnya Abla gitu misalkan, itu gimana itu? panggilnya siapa? Abla, Nggak boleh. julukan gitu. Iya. Quran sudah menjelaskan jangan kalian panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, panggil dengan yang baik. Namanya Abdurrahman ya Abdurrahman, Abdullah ya Abdullah. Itu jangan dirubah-rubah. Namanya Arif ya panggil Arif, jangan diganti. Ini kadang-kadang suka mau keren sih, namanya udah cakep Arif Fadila, diganti namanya Tony. Tony namanya. Jangan panggil namanya, karena nama itu doa. Abdullah, kita panggil Abdullah tuh kita doain mudah-mudahan dia jadi hamba Allah. Doa itu. Ya. Ya emang anak-anak sekarang kayak begitu. Biar keren panggilnya. Lain. Kalau misal kita punya anak misalnya, misal punya anak namanya Aliyah, boleh kita panggil Abu Aliyah, berarti bapaknya Ali. Punya anak namanya Abdurrahman, kita panggil Abi Abdurrahman, itu boleh. Ya, Abu Hurairah namanya Abdurrahman, tapi dipanggil Abu Hurairah. Kenapa? Karena suka kucing, itu boleh. Oh, dia suka burung misalnya, dia panggil Abah Toir, ya Abu Toir gitu. Bapak burung, ya hobinya burung. Gimana? Kan orang udah hobi burung susah. Dia belum mandi, burungnya udah mandi. Dia belum sarapan, burungnya udah sarapan tuh, kayak begitu. Gitu, jangan Pak Budi, jangan kita panggil lakop gelar-gelar yang jelek, panggil namanya yang baik-baik. Ya. Gitu. Terus lagi, ya jelas ya Pak. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dari gangguan iblis la'natullah. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita, ya, jangan sampai iblis mengganggu kita, menyimpangkan kita, akhirnya kita keluar dari jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Semoga Allah lindungi kita. Dan solusinya adalah kalau ada gangguan dari iblis, setan, bisikan-bisikan yang jahat, maka Allah perintahkan fasta'id billah, buru-buru kita minta perlindungan kepada Allah. Kita baca minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau kita bareng-bareng, keluarga kita, istri kita diganggu, rubah, jangan a'udzu tapi pakai nun. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepadamu ya Allah, istri dan anak kita, agar dijaga oleh Allah dari setan yang terkutuk. Kayak begitu. Tuh minimal kita gitu ada gangguan-gangguan, kita malas ibadah, malas berbuat baik, buru-buru tuh tahu gitu. Itu gangguan. Atau kita baca ayat kursi, kalau ada bisikan-bisikan yang jahat, baca ayat kursi gitu.
Kita baca ayat kursi atau kita baca surat An-Nas boleh, surat Al-Falaq boleh, surat Qul-Hu boleh kita baca. Itu untuk menjaga diri kita dari gangguan iblis, setan, laknatullah gitu. Nah, inilah yang kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.